Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitri, NPM A1L021069. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pengembangan kurikulum. Pengertian organisasi perkembangan kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Struktur program dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Struktur horizontal berhubungan dengan masalah pengorganisasian atau penyusunan bahan pelajaran ke dalam pola tertentu. Sedangkan struktur vertikal berhubungan dengan masalah sistem pelaksanaan kurikulum sekolah, termasuk dalam sistem pengelolaan waktu. Itu jenis-jenis organisasi. Padat kurikulum atau mata pelajaran yang terpisah-terpisah merupakan organisasi kurikulum dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan secara terpisah antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran di sini bukan hanya mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan lain-lain. Yang kedua yaitu congruent kurikulum atau mata pelajaran gabungan. Adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Dalam integrated kurikulum, mata pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Yang ketiga yaitu kurikulum terpadu, disebut juga integrated kurikulum. Di dalam integrated kurikulum, pelajaran dipusatkan pada suatu permasalahan atau topik tertentu. Misalnya, suatu masalah di mana semua mata pelajaran direncanakan dengan mengacu pada topik tertentu. Yang keempat yaitu bidang besar, adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengombinasikan beberapa mata pelajaran, misalnya fisika, kimia, dan biologi, disebut menjadi ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, aktif mengali dan menemukan konsep seperti prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Kesimpulan, kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan, dan kurikulum pula sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan, disampaikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan kerangka pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua tingkat dan jenjang pendidikan. Untuk itu, pendesain kurikulum meski ekstra hati-hati dan mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.